Mari kita satu dalam doa, saudara. Bapa di surga, kami datang pagi hari ini mengucap syukur buat kebaikan, pemeliharaan, kasih setiamu dalam hidup kami. Tuhan, Kau begitu baik. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, datang menghampiri Engkau sebagai anak-anakmu. Engkau yang dahulu jauh dalam kehidupan kami, tetapi sekarang menjadi dekat karena pengorbanan anakmu, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan beribadah, memuji Engkau. Dan sebagai anak-anakmu kami memerlukan tuntunanmu, pedoman, guidance dari Engkau. Kiranya Engkau boleh berbicara kepada setiap kami, menghiburkan kami dalam pergumulan kami, menegur kami, dan membentuk kami untuk semakin serupa dengan kehendak-Mu, dengan gambaran putramu, Yesus Kristus. Oleh karena itu ya Tuhan, ketika kami akan membaca firman-Mu, biarlah Roh Kudus boleh menerangi hati dan pikiran kami. Kuasai hamba-Mu, mampukan dalam keterbatasan dan sucikan dan layakan dalam keberdosaan, supaya hamba-Mu boleh menyampaikan hanya kebenaran firman Tuhan. Ini kerinduan kami, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom saudara. Selamat pagi semuanya, saya bersyukur ini kali yang mungkin kedua atau ketiga saya melayani di gereja ini. Terima kasih Pendeta Febri dan rekan-rekan pengurus majelis. Kemarin kita berseminar tentang Allah Tritunggal, ya, dan puji Tuhan seminar sudah selesai. Saya bersyukur saat ini kita akan membicarakan tema yang berbeda, Gospel and Gods, Injil dan ilah-ilah. Atau bisa diterjemahkan lain sebagai Injil dan berhala-berhala. Nah, ini adalah salah satu tema yang buat saya pribadi memang sangat menolong pertumbuhan rohani saya. Bahkan sebagai bukan hanya anak Tuhan, tetapi juga sebagai hamba Tuhan. Saya menggumuli tema ini dan saya tahu ada beberapa teman yang saya kenal di sini juga bergumul tentang tema ini. Tentang ilah-ilah, pesaing Tuhan dalam hidup kita. Saya berharap nanti setelah kita membaca dan merenungkan, hidup kita akan menjadi lebih damai, lebih penuh kasih, lebih tenang, lebih kudus, dan dijauhkan dari berbagai penderitaan yang tidak perlu. Karena di dalam dunia ini sudah banyak penderitaan yang kita alami, tapi ada beberapa penderitaan yang kita alami karena bukan karena Kristus, tapi karena kesalahan kita sendiri. Ada banyak penderitaan yang bukan karena salib, tetapi karena salah. Dan ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, saya berharap agar Tuhan berbicara kepada kita, menolong kita untuk membersihkan hati kita, sehingga hidup kita penuh dengan damai sejahtera, dijauhkan dari penderitaan yang tak perlu itu. Mari kita membaca satu bagian Alkitab dari kitab Yosua, pasal yang ke-24 ayat 14 sampai 16. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian, saudara. Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-14 sampai yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sungguh dikasih Tuhan, satu kali saya mengenal seorang Kristen, paling tidak begitulah pengakuannya, yang mengalami pergumulan yang sangat berat. Dia dikenal sebagai keluarga
Dia punya keluarga, keluarganya dikenal sebagai keluarga yang cukup sukses dalam usaha bisnisnya. Anak-anaknya pergi ke sekolah yang bergengsi di kotanya. Rumahnya termasuk yang besar dan mewah dibandingkan dengan lingkungan sekitarnya. Semuanya nampak lancar dan normal. Mereka bahkan dikenal suka memberikan donasi kepada yayasan amal. Termasuk diantaranya lembaga-lembaga Kristen. Satu kali keluarga ini mengalami masalah yang berat. Bangkrut secara tiba-tiba. Dari pemegang saham perusahaan menjadi karyawan di perusahaan itu. Rumahnya pun digadaikan. Anak-anaknya mulai stres dan orang tuanya kemudian satu kali sharing. Nah, saya berusaha menguatkan dan menghibur sambil mendukung agar dia bisa melewati masa sukar ini. Tetapi kemudian dia terus mengeluh bahwa setiap bulan dia harus membayar hutang yang besar kepada bank. Rumahnya sudah digadaikan dan masih terlilit hutang. Sementara bisnisnya tidak lagi maju seperti dulu. Jadi kebingungan, stres, penuh dengan hutang. Lalu kemudian saya berkata dan bertanya, kenapa tidak dijual saja rumahmu yang besar itu? Dijual aja, bayar hutangnya ke bank, pindah beli rumah yang kecil. Nah, saya bertanya ini karena saya sempat tanya berapa hutangnya di bank dan berapa harga rumahmu. Dan dia mengakui kalau dia jual rumahnya yang besar itu, dia bisa menutup hutangnya. Selesai. Lalu saya tanya, mengapa tidak dilakukan? Kan hidupmu akan lebih tenang. Jual rumahmu yang besar dan cukup mewah itu, bayar, pindah ke rumah kecil, kalau perlu jual mobil-mobilnya, ganti ke yang sederhana saja. Dan kamu bisa fokus kembali kepada bisnismu, membangun kembali apa yang sudah runtuh. Tetapi kemudian dia berkata dengan terus terang dan jujur, dia berkata kepada saya begini, malu Pak, malu. Kalau sampai saya jual, terus terang saya enggak kuat menanggung malu. Aku malu karena nanti orang akan tahu kalau aku sudah bangkrut. Saudara, orang Kristen ini, anak Tuhan ini nampaknya lebih rela memilih hidup dalam tekanan, kesulitan, tetapi masih dikenal kaya, punya rumah besar, kendaraan yang mewah, daripada hidup tenang dan damai, namun hidup sederhana. Bagi dia sangat penting untuk dihargai di depan orang sebagai keluarga yang sukses, berhasil. Dan dengan segala cara ia berusaha untuk menutupi fakta bahwa dia bangkrut. Ada orang lain yang sudah bangkrut yang dulu ketika di pesta pernikahan memakai perhiasan yang mahal. Tapi ketika bangkrut tetap pakai perhiasan yang mahal dan berkilau namun imitasi. Bagi sebagian orang kalau boleh jujur penting sekali untuk dihargai, diakui, dikenal sebagai orang yang sukses. Nah, orang-orang semacam ini yang kadang-kadang kita termasuk saya, saudara, kita bisa jatuh pada kesalahan yang sama. Memiliki masalah yang berat. Dalam definisi Alkitab, diagnosa Alkitab, masalahnya adalah penyembahan berhala atau menyembah ilah-ilah. Suku, jangan salah paham, berhala atau ilah itu bukanlah patung-patung primitif kuno atau dewa-dewa asing zaman dahulu. Berhala atau ilah atau Allah hanya huruf kecil yang saya maksudkan dan sedang kita bicarakan adalah apapun atau siapapun yang menjadi yang terutama dan terpenting dalam hidup kita. Bagi sebagian orang itu adalah pengakuan, penghormatan, penerimaan dari orang lain. Nah, inilah yang disebut dengan berhala approval. Bagi sebagian orang yang lain, berhalanya adalah kemenangan, kuasa, pengaruh.
Dan ada orang yang hidupnya mengejar mati-matian itu tadi. Ini disebut berhala power. Bagi yang lain itu adalah kenyamanan hidup, privasi, kenyamanan, tidak mau terganggu, tidak mau ribet, comfort. Bagi yang lain itu adalah kepastian, kontrol. Saya punya uang atau apapun yang cukup untuk membuat segala ketidakpastian dalam hidup itu pergi. Dan saya pernah berjumpa dengan seseorang yang bergurau dengan saya. Dia berkata kalau deposito saya itu di bawah angka ini Pak, kaki saya itu bisa gemetar. Dia bilang begitu. Saya itu bisa deg-degan setengah mati kalau sampai deposito saya itu di bawah angka tertentu yang dia sebutkan. Waktu dia sebut angka tertentu tuh saya sampai heran. Kok besar amat itu angkanya. Saya aja bolak-balik tabungan saya di bawah mungkin 1/10-nya atau 1/100-nya itu aja saya tenang-tenang aja kenapa kamu begitu gemeter. Saya bergurau dengan dia karena dia udah dekat dengan saya. Dia berkata, saya butuh kepastian. Anda telah mendengarkan 4 berhala yang disebut oleh para teolog sebagai source idols. Berhala-berhala akar. Apa itu? Approval, penerimaan, pengakuan, power, kuasa, kemenangan, sukses, comfort, kenyamanan, dan control atau kepastian, kontrol. Bisa dikatakan bahwa orang mencari uang sebenarnya bukan demi uang, tapi demi mendapatkan 4 ini. Uang itu adalah alat, instrumen, bukan end goal. Nah jadi kita ini adalah manusia yang terus-menerus bergumul sesuai dengan berhala-berhala ini. Ilah-ilah ini. Nah, satu kali saya membaca buku berjudul Gods at War. Ilah-ilah yang bertempur dalam hati dan hidup kita. Ditulis oleh seorang pendeta bernama Kyle Idleman. Gerejanya adalah salah satu gereja terbesar di Amerika. Dan ketika saya membaca buku itu, saya mendapatkan hal yang menarik. Dia mencermati dengan baik bahwa di dalam ayat-ayat yang baru saja kita baca, yaitu Yosua 24 ayat 14 sampai 16. Setidaknya ada 3 jenis berhala atau 3 kategori ilah. Kalau Anda perhatikan ayat ini. Yang seringkali itu berupaya untuk menggeser posisi Tuhan sebagai yang terutama dan terpenting dalam hidup kita. Dan kalau boleh jujur, justru pertempuran antara Tuhan dan ilah-ilah ini atau berhala-berhala ini untuk menjadi yang terutama atau tuan atas hati dan hidup kita inilah yang membuat hidup kita seringkali gelisah. Kehilangan damai. Dan kita menyiksa diri dengan berbagai macam duka yang tidak perlu. Unnecessary suffering. Karena kita itu punya berhala. Karena ada pertempuran. Kita ingin menyembah Tuhan, tapi di sisi lain kita menyembah berhala. Jadi kita tidak tenang seperti seorang cowok yang naksir 2 orang cewek bersamaan. Jadi di satu sisi dia ingin setia pada seorang wanita, di sisi lain dia juga naksir yang lain. Nah ini akan gelisah terus. Hampir bisa dipastikan orang yang gelisah itu karena orang yang mendua hatinya kata firman Tuhan. Dan kegelisahan-kegelisahan dalam hidup kita seringkali berakar pada penyembahan berhala. Sekali lagi, berhala itu bukanlah patung-patung atau dewa-dewa. Tapi segala sesuatu, apapun atau siapapun yang menjadi yang terutama dan terpenting dalam hati dan hidup kita. Itu yang disebut dengan idol, berhala. Nah kalau Anda perhatikan teks tadi, ada tiga ilah atau 3 berhala yang Yosua sebutkan. Pertama adalah ilah atau berhala nenek moyang. Nanti kita lihat lagi ayatnya. Ayat yang ke-14. Yang kedua adalah berhala masa lalu kita. Berhala yang pada satu titik dalam kehidupan kita pernah kita sembah, kita agungkan. Lalu setelah kita menjadi orang percaya atau menjadi orang Kristen, berhala ini terus-menerus menggerogoti hidup kita. Bertempur dengan Tuhan untuk meraih posisi pertama dalam hidup kita. Berhala yang ketiga adalah berhala yang sedang laris, populer di sekitar kita.
Mari kita mulai dengan yang pertama, yaitu berhala nenek moyang atau Allah, ilah nenek moyang. Perhatikan ayat yang ke-14. Saudara yang kasih Tuhan, Yosua berkata begini, oleh sebab itu, dia berkata kepada bangsa Israel, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Di sini Yosua berbicara tentang Allah nenek moyang. Hei kamu bangsa Israel yang sudah keluar dari perbudakan di Mesir, mari kita menyembah pada Tuhan. Jauhkanlah dirimu dari Allah nenek moyangmu. Nenek moyangmu dulu pernah menyembah berhala. Jangan ikut-ikut. Saudara, berhala atau ilah nenek moyang itu mewakili berhala yang disembah oleh orang tua kita, kakek nenek kita. Ini adalah berhala yang menguasai generasi di atas kita dan seringkali sadar atau tidak sadar itu kita ikuti. Nenek moyang bangsa Israel adalah Abraham. Namun ayah dari Abraham itu bernama Terah. Terah itu adalah penyembah berhala saat itu. Dan Yosua mengingatkan, kamu jangan ikut-ikut lagi berhala nenek moyangmu. Sekarang kamu penyembah Tuhan, Yahweh. Tinggalkan berhala nenek moyang itu. Jadi Yosua menantang bangsa Israel, umat pilihan Allah, untuk hati-hati jangan terjebak dengan berhala nenek moyang. Saudara yang dikasih Tuhan, berhala nenek moyang itu sekali lagi adalah apa yang dianggap terpenting, terutama oleh orang tua kita, kakek nenek kita. Dan secara tidak sadar itu melalui pembentukan keluarga dan pendidikan dalam keluarga, itu membekas dalam hati kita. Bahkan bisa jadi memiliki pengaruh yang begitu kuat dalam hidup kita sampai-sampai ini menjadi sumber berhala atau berhala yang juga kita sembah saat ini. Contoh, kalau saudara punya orang tua yang sangat pekerja keras, banting tulang cari uang, karena mungkin dulu miskin. Dulunya miskin orang tua Anda, banting tulang, bekerja, lalu sukses. Dan kemudian sekolahkan Anda kuliah misalnya. Lalu kriteria jurusan yang ditekankan biasanya apa? Jangan masuk ke jurusan yang gak bisa menghasilkan uang. Gitu kan. Jadi masuklah di jurusan yang ada duitnya. Well, in a sense saya bisa mengerti sih. Mengerti kan gak selalu menyetujui. Ya. Tapi anak saya ngomong-ngomong mau masuk jurusan musik. Saya godain. Jurusan musik kecuali kamu sangat excellent, mungkin gak banyak menghasilkan uang. Saya godain begitu. Tapi papa gak apa-apa sih. Asal itu benar-benar passionmu, talentmu dan kamu sungguh-sungguh, it's okay. Tapi kamu yakin gak? Tapi ada orang-orang tua yang gitu. Kamu kalau masuk kuliah jurusannya harus yang pasti menghasilkan. Kamu nanti harus jadi orang. Nah ketika kita dibesarkan dalam keluarga seperti itu, dan orang tua dan nenek moyang kita mungkin mewariskan berhalanya adalah uang. Supaya kamu dianggap sama orang. Dengarkan baik-baik kalimat ini. Karena kalau kamu gak punya uang, kamu gak akan dianggap sama orang. Saya sering dengar kalimat ini. Jadi sebenarnya uang itu bukan berhala yang penting. Uang itu cuma alat untuk dianggap sama orang. Untuk mendapatkan apa? Approval. Penerimaan, penghormatan, pengakuan. Hormat dari orang lain. Jadi berhala sesungguhnya dari orang tuanya itu apa? Bukan uang sebenarnya. Approval. Maka anak yang dibesarkan dalam keluarga seperti ini, nanti dia akan berpikir, saudara dan saya, kalau kita dibesarkan oleh orang tua seperti itu, kita punya kecenderungan sadar atau tidak sadar, oke, gue harus jadi orang. Maksudnya jadi orang adalah orang yang sukses. Supaya mendapatkan penghormatan, pengakuan, dianggap sama orang lain. Biasanya dikasih embel-embel sama papa mamanya. Karena dulu papa mama waktu gak punya duit, gak dianggap. Jangankan sama orang, sama keluarga aja gak dianggap.
Wah gitu biasanya. Jadi sekarang anakku, kalau kamu mau dianggap sama orang, kamu harus sukses. Anak yang dibesarkan dalam keluarga seperti ini, mungkin akan mati-matian cari duit, kerja, sukses. Tapi sekali lagi itu bukan berhalanya uang. Uang itu berhala permukaan. Service idol. Source-nya adalah pengakuan. Saya mau dihormati orang. Pernah Anda berjumpa dengan orang seperti itu? Ya, saya pernah berjumpa dengan orang seperti itu. Dan apa cirinya? Apa ciri khas orang yang berhalanya pengakuan? Penghormatan. Apa kira-kira ciri khasnya? Bagaimana kita bisa mendeteksinya? Bagi dia, yang paling menyinggung hatinya adalah kalau tidak dihargai orang. Jadi orang seperti ini begitu mudah tersinggung. Kalau dia merasa tidak diperhatikan, tidak dihargai, tidak diakui. Kekhawatiran kita, ketersinggungan kita, itu menunjukkan berhala kita. Saudara paling tersinggung ketika apa? Itu menunjukkan di situ ada sesuatu yang Anda anggap sangat penting. Jadi Allah nenek moyang atau berhala nenek moyang itu benar-benar seringkali secara tidak sadar atau sadar itu mempengaruhi hidup kita. Sehingga tuh berhala itu diwariskan menjadi berhala kita. Nah apa akibat bahayanya kalau kita memberhalakan approval misalnya dalam contoh tadi. Pengakuan, penghormatan orang lain. Hidup kita tuh menjadi fluktuatif kebahagiaannya. Ketika kita diakui, dihormati, kita merasa senang. Ada momen kita mungkin berada dalam komunitas yang kita tidak diakui. Karena ada orang lain yang lebih layak mendapat pengakuan. Kita menjadi minder. Semua orang yang punya berhala, kebahagiaannya itu fluktuatif. Ketika dia mendapatkannya, dia akan merasa senang. Ketika dia merasa kalah dengan orang lain, dia akan down. Maka orang-orang yang menyembah berhala itu selalu punya problem. Kesombongan dan minder silih berganti. Ada momen tertentu dia bisa merasa sombong, ada momen tertentu dia minder. Karena hidupnya terus menerus ada perbandingan dengan orang lain. Khususnya kalau berhala Anda adalah approval misalnya. Berhala-berhala nenek moyang itu seringkali kalau dalam kalimat Kyle Edelman tidak rela menggenggam satu generasi. Dia ingin menggenggam generasi berikutnya. So aku coba pikirkan apa yang dianggap sebagai paling penting oleh orang tua Anda, nenek Anda. Apa yang sebenarnya itu tidak patut kita berhalakan, tapi karena kita dididik demikian, kita kemudian menjadi orang yang terus bergumul untuk mencari hal itu, bahkan menjadikan hal itu sumber kebahagiaan kita. Sebaliknya juga kalau kita saat ini sudah menjadi orang tua, coba pikirkan apa yang kita tekankan di rumah dan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Yang mungkin secara tidak sadar akhirnya itu akan membuat anak kita mementingkan itu bahkan bisa jadi berhala dalam hidupnya dan lebih dari Tuhan. Yang paling umum saat ini adalah banyak orang tua sangat menekankan kepada anaknya prestasi misalnya. Tentu saja semua orang tua ingin anaknya berprestasi. Yang terbaik. Saya sebagai orang tua punya 3 anak, saya ingin anak saya berprestasi. Tapi saya ingin anak saya berprestasi sesuai dengan kapasitas yang Tuhan berikan. Belum lama ini saya ingat kami, kan saya sedang studi di USA, anak kami sekolah, diundang kami. Orang tua diundang untuk ikut malam penghargaan para siswa. Malam penghargaan para siswa. Ratusan orang tua datang, kami datang. Saya bertanya-tanya anak saya dapat penghargaan apa gitu ya. Karena ini malam penghargaan siswa. Kami punya 3 anak di sekolah itu. Wah, saya lihat ada 1 anak yang kategorinya macam-macam kan, kategori penghargaan, karakternya bagus, prestasinya bagus, akademiknya, ada macam-macam lah kategori. Ada 1 anak tuh yang maju terus di semua kategori. Dan itu anak Asia. Padahal ini sekolahnya white American semua. Wih ini anak hebat banget. Saya tunggu-tunggu anak saya kok gak dipanggil-panggil ya. Kok gak
ada ya. Cuman ada satu, berdiri, anak saya Chris ya, berdiri. Yang benar-benar keren itu yang bukan berdiri, dipanggil namanya, yang maju tuh. Dan maju 5 kali. Ada satu anak, wah amazing. Lalu saya bertanya-tanya pada diri saya, well, kayaknya anak saya nggak sampai kayak gitunya deh. Nggak berprestasi sampai yang maju 5 kali atau berapa kali. Cuma dipanggil sekali berdiri. Ada satu anak, yang satunya dipanggil berdiri satu, ya karena rajin olahraga aja, olahraganya bagus. Saya serahin kasih Tuhan, tapi saya bertanya-tanya dan berpikir, yes, am I satisfied? Apakah saya puas? Well, saya puas. Kalau memang itu adalah karunia Tuhan, why not? Kenapa saya harus punya anak yang nomor 1? I don't need to. Saya nggak harus punya anak yang paling pinter. Saya ingin mendorong mereka melakukan yang terbaik. Tapi nggak harus. Dan saya ingin menekankan pada anak-anak saya, apapun ya hasilnya, asal kamu sudah melakukan yang terbaik, I'm proud of you. Saya bangga dengan kamu. Nah, kenapa saya berpikir begitu? Karena saya ingin menghindarkan anak-anak saya dari berhala pengakuan. Prestasi. Di balik prestasi kan ada pengakuan, penghormatan. Saya menghindarkan anak-anak saya dari, saya akan dicintai dan disayang oleh orang tua kalau saya berprestasi. Ini keliru sekali. Kita bermakna dan bernilai bukan karena karya kita, tapi karena kita adalah milik Tuhan. Demikian pula anak. Saudara, berhala nenek moyang itu harus kita teliti dan kita refleksikan apa warisan orang tua yang mungkin berbahaya. Bukan cuma untuk diri saya, tapi berbahaya untuk anak-anak saya. Kalau saya ajarkan. Berhala yang kedua yang Anda bisa lihat di dalam ayat yang ke-14 ini adalah berhala masa lalu. Berhala masa lalu. Dalam ayat 14 tadi Yosua berkata, jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Bangsa Israel mengalami perbudakan di Mesir kurang lebih 400 tahun. Dan mereka mulai berkenalan dengan dewa-dewa Mesir. Mereka mulai, sebagian di antara mereka tidak setia kepada Tuhan. Ada yang mulai terpengaruh oleh dewa-dewa Mesir. Saudara, demikian pula dengan hidup saudara dan saya. Walaupun pada satu titik kita itu bertobat misalnya sungguh-sungguh. Percaya kepada Kristus, hidup baru. Tapi apa yang menjadi berhala kita masa lalu, itu seringkali masih turut ikut menyertai perjalanan iman kita. Dan bertempur saudara, dengan Tuhan untuk meraih posisi yang pertama dalam hidup kita. Berhala masa lalu itu adalah apapun yang kita idolakan, yang kita anggap penting banget. Padahal sebenarnya di mata Tuhan itu gak terlalu penting. It's not that important. Tapi kita rasanya, waduh, ini benar-benar penting. Saya ketika merefleksikan bagian ini, saya ingin sharing sedikit supaya saudara juga bisa merefleksikannya ya. Saya ketika merefleksikan bagian ini, saya bertanya-tanya, apa ya yang dulu saya anggap sangat penting banget. Dan setelah saya bertobat, masih terus saja kayaknya ini penting banget, padahal sebenarnya penting tapi gak perlu dijadikan sangat penting seperti itu. Nah, saya mempertanyakan diri saya gak tahu dengan Anda. Tapi begini yang saya alami, saya tuh jarang iri dengan orang kaya. Kayaknya kalau saya pikir-pikir saya jarang banget ya. Kalau lihat orang kaya kemudian saya tuh iri atau kepengen seperti dia tuh enggak kayaknya. Kalau saya lihat orang populer, terkenal, itu masih lebih mending. Saya irinya lebih kenceng dikit ke sini daripada sama orang kaya. Tapi ada satu yang saya kalau lihat ketemu orang kayak gini, saya tuh merasa, wah hebat banget dia. Aku kok enggak seperti dia. Nah itu lebih kenceng buat saya. Itu adalah sekolah, studi. Jadi saya kalau ketemu sama anak muda udah PhD gitu, saya langsung terhenyak.
Gila, dia udah 30, baru 30 tahun udah PhD. Wow. Saya ini udah 45 belum PhD gitu, belum selesai kuliah saya. Saya rasanya gelisah gitu. Kok hebat nih orang-orang ini ya. Dan saya pernah ketemu sama orang seperti itu, salah satunya ada murid saya. Dia baru 30 tahun udah PhD. Langsung saya merasa sedikit minder saya. Wow, saya merasa aduh, kalah nih saya. Aneh ya, kalau saya ketemu orang kaya saya gak merasa kalah nih saya. Gak apa-apa sih buat saya. Tapi kalau ketemu orang punya PhD, saya merasa ada sesuatu yang ganjel. Apalagi kalau dia lebih muda dari saya, kalau dia PhD udah tua gak apa-apa. Dari situ saya tahu, oke, berarti studi, pengetahuan, knowledge itu begitu penting buat saya. Dan itu kayak semacam memiliki hal itu tuh menjadi sumber kesenangan buat saya. Ketika saya studi master tahun 2010 sampai 2012, saya nggak sadar itu. Dalam 2 tahun saya pulang bawa 700 buku. Sampai stafnya sampai kaget yang di kampus, karena bukunya dikirim ke kampus. Kamu beli buku 1 hari 1. Dan saya berkata dengan bangga, ya 1 hari saya beli buku 1. Karena waktu 2 tahun kira-kira saya bawa 700 buku. Pakai kontainer. Dan saya pulang saya ingin bilang saya akan menguasai materi ini. Materi yang saya suka, perbandingan agama dan sebagainya. Saya ingin jadi expert yang terbaik di bidang ini. Nah, tapi setelah pulang saya menyadari satu hal. Well, buku itu loh gak semuanya saya baca. Banyak yang sekarang berdebu. Kenapa ya saya begitu impulsif? Kalau lihat buku tuh pengen beli. Pengen punya koleksi yang banyak. Ada orang yang belinya mobil, saya buku. Dan saya merasa sadar akhirnya bahwa ada berhala. Mungkin pengakuan karena pinter, dianggap pinter. Nah ini dangerous. Kenapa kok begitu ya? Saya selidiki, saya sadar. Masa lalu saya ketika saya SMA, SD, SMP, SMA, saya didiskriminasi karena saya orang Tionghoa. Di desa, dicino-cinokan. Waduh, malu. Udah gitu orang tua saya relatif miskin. Bisa makan, bisa apa. Tapi relatif miskin, gak punya rumah, gak punya kendaraan. Jadi saya udah merasa minder karena didiskriminasi rasial. Udah gitu juga minder karena status ekonomi. Apa dong yang saya banggakan untuk saya bisa berdiri tegap naksir cewek? Gak ada. Saya gak berani naksir siapapun. Saya cerita sama istri saya, gak berani sama sekali saya. Sampai satu titik ketika saya juara SMA. Baru saya mulai berani naksir cewek. Oke, saya gak punya banyak uang, tapi satu sekolah tahu saya berprestasi. Mulai saat itu, kesenangan untuk berprestasi itu menjadi semacam berhala. Sampai impulsif banget kalau lihat buku. Mengkoleksi ribuan buku yang gak perlu sebagian. Sekarang mau saya buang-buangin, mau saya kasih-kasihin orang. Saya pilih yang perlu aja sekarang. Nah saya gak tahu dengan saudara. Saudara lihat gak masa lalu saudara? Ada sesuatu yang kita tuh anggap banggakan. Tapi setelah kita di dalam Kristus kita sadar kebahagiaan kita tuh bukan dalam itu. Hari ini atas kemurahan Tuhan saya berpikir kalaupun saya enggak. Andai kata saya fail nih sekolah saya PhD, saya sedang bertanya-tanya. Andai kata saya gagal nih, apakah saya masih bisa bersyukur dalam Tuhan? Apakah saya masih bisa melihat hidup saya bermakna? Coba pikirkan apa berhala masa lalu saudara. Apa yang saudara banggakan dan saudara kejar begitu rupa. Yang sampai hari ini setelah kita percaya sama Tuhan pun rasanya ini begitu penting sekali dan rasanya kebahagiaan kita, sukacita kita tuh kita kuat sekali bergantung pada ini. Nah firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk hati-hati. Jauhkanlah dirimu dari berhala nenek moyang yang disembah di sungai, seberang sungai Efrat. Berhala yang disembah oleh nenek moyang kita di Mesir, bangsa Israel. Dan bangsa Israel pernah tinggal di Mesir, itu berhala masa lalu. Jangan sampai apa yang menjadi masa lalu kita itu terus-menerus kita pegang. Sampai-sampai itu menjadi yang terpenting. Menggeser posisi Tuhan di dalam hidup kita. Saku,
Berhala yang ketiga yang saya ingin kita perhatikan dalam bagian firman Tuhan ini adalah berhala yang sedang laris di sekitar kita. Coba perhatikan ayat yang ke-15. Mari kita lihat kembali ayatnya. Saudara, ayatnya yang ke-15 ya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku, kata Yosua, dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ada Allah lain, berhala lain yang diperkenalkan oleh Yosua di dalam ayat yang ke-15 ini, yaitu Allah orang Amori. Allah atau dewa atau berhala yang negerinya kamu diami sekarang ini. Ketika bangsa Israel sudah masuk ke tanah Kanaan, mereka berjumpa dengan orang Amori yang punya dewa lain lagi. Yang bukan menyembah Tuhan, tapi menyembah dewa-dewa mereka. Nah sekarang Yosua memperingatkan, kamu mau sembah Tuhan atau mau ikut-ikutan sembah dewa orang Amori. Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini mewakili buat kita saat ini, mewakili berhala yang sedang disembah, dipuja-puja, hal yang diagung-agungkan oleh orang-orang di sekeliling kita saat ini. Apa yang paling diagung-agungkan oleh orang di sekitar kita? Seringkali itu juga turut kita agungkan. Saya punya anak remaja, dia lagi gak ada di sini, bukan anak saya ini. Dia suka banget sama sepatu. Ya saya maklum sih, dia cowok. Waduh, suka banget sama sepatu. Salah satu anak saya, yang satunya gak peduli sama sepatu. Jadi dia bisa tahu semua sepatu Nike yang terbaru, Adidas yang tipe-tipe apa, semua dia tahu. Nontonin, saya bilang sama dia. Saya bilang, untuk apa kamu ngikutin itu semua? Oh iya, keren. Oh saya setuju keren, saya juga suka. Tapi kayaknya berlebihan deh, itu too much. Jadi dia suka yang namanya anak remaja, masih suka ikut kalau temennya lagi tren ini, wah dia ikut tren sana. Temennya ikut tren ini, ikut ke sana. Saya bergumul juga mendidik anak remaja, jadi saya harus memberi pengertian. Hei, orang lain mau pakai sepatu harganya $500 kek, $1.000 kek. Nilai hidupmu, kamu tuh berharga. Bukan karena apa yang kamu pakai. Tapi karena kamu. Bukan karena apa yang melekat pada tubuhmu. Nah tapi anak-anak remaja juga gak gampang mengerti hal ini. Karena teman-temannya begitu semua. Saudara, berhala yang apa yang dianggap sangat penting oleh sekitar kita itu seringkali mempengaruhi anak-anak kita. Kadang-kadang mempengaruhi kita bahkan. Ini keren banget. Salah satu berhala khas yang populer di Indonesia. Saya perhatikan di Indonesia lebih kencang daripada di beberapa negara lain. Itu sekali lagi, itu adalah pengakuan, penghormatan. Media sosial, netizen Indonesia, pengguna media sosial di Indonesia itu paling rajin. Wah, menarik sekali. Orang-orang Indonesia itu sangat suka sekali. Enggak semua negara seperti itu, tapi sangat suka sekali. Wah, lengkap banget media sosialnya. Saya juga punya media sosial ya. Facebook ada, Instagram ada, Twitter enggak punya sih. Dan enggak salah, jangan salah paham dengan saya. Saya tidak mengatakan itu salah. Tapi pertanyaannya adalah ketika kita posting, itu apa sih sebenarnya motivasi kita? Ada orang yang gelisah banget loh. Ketika habis posting hari ini yang nge-like banyak. Besoknya yang nge-like dikit. Kepikiran semacam malam. What's wrong? Mungkin angle-nya keliru atau apa. Kenapa ya begitu penting sekali? Ada banyak orang-orang itu yang menjadikan penerimaan jumlah followers, subscribers itu begitu berharga. Saya mengerti kalau Anda bisnis, Anda perlu itu, saya paham. Dan gak salah kita punya followers banyak. Tapi sebenarnya apa sih yang kita cari ketika kita posting? Secara instan. Kita tuh kadang-kadang ingin mendapatkan likes yang banyak.
itu menghibur di tengah kesepian. Wah, yang like banyak, kalau perlu dipelototin. Udah 1 jam kok like-nya yang nambah kok dikit ya. Nah, kita mencari hal-hal seperti itu kadang-kadang sampai level ekstrim. Dan kadang-kadang itu membuat kita begitu bergantung, sukacita kita itu menjadi bergantung pada hal-hal seperti itu, saudara. Yaitu berhala yang diagungkan oleh orang-orang sekitar itu secara tak sadar kadang-kadang menjadi berhala kita. Kalau orang Indonesia yang tinggal di luar negeri, banyak yang berkata kepada saya sih nggak terlalu peduli Pak Bejo dengan Facebook, Instagram, mau followersnya berapa, I don't really care. Saya sering ngobrol sama orang-orang itu, yang orang Indonesia yang sudah tinggal lama di luar negeri. Saya juga bingung kenapa ya orang-orang yang masih di Indonesia itu peduli banget gitu. Demikian pula dengan misalnya pakaian pesta. Wah, dia cerita kepada saya beberapa orang yang tinggal di luar negeri. Kita nih kalau yang tinggal di sini Pak Bejo, pesta itu pakaian tuh ya secukupnya aja lah. Tapi kalau di Indonesia itu seperti adu. Ini kesempatan adu penampilan. Jor-joran bahasanya. Kalau sudah nggak punya uang, ya minimal imitasi lah berliannya atau semua. Jadi ini seolah begitu penting sekali. Berhala apa yang sedang merasuki banyak orang? Itu tergantung budayanya. Bagi orang-orang Indonesia yang di luar negeri, yang lama di luar negeri, tampaknya itu seringkali adalah kenyamanan yang mereka cari. Comfort. Tapi bagi banyak orang di Indonesia saya perhatikan tuh approval. Penerimaan, penghormatan, dianggap sama orang. Jadi setiap orang tuh punya kecenderungan berhala yang berbeda-beda. Punya kecenderungan yang berbeda-beda. Bagi orang yang sudah kenyang dengan penghormatan, mulai terjun ke dunia politik kadang-kadang. Iya, saya tahu ada yang tujuannya baik, ingin mengabdi kepada nusa dan bangsa. Really? Kadang-kadang ada yang positif dan saya apresiasi tentu saja. Tapi ada orang yang udah punya kenyang dengan penghormatan dan sebagainya. Dia ingin punya apa? Power. Dan power itu harus ditempuh melalui jalur politik. Tentu saja saya mendukung orang Kristen terjun ke dunia politik dengan baik. Tapi ada orang-orang yang terjun benar-benar untuk sebenarnya memuaskan penyembahan berhalanya. Dia nggak cukup puas dengan comfort yang dia peroleh. Belum puas dengan nama dan penghormatan yang dia peroleh, dia ingin punya power yang lebih. Gak cukup menjadi powerful businessman. Saya juga mau jadi powerful, misalnya orang politik dan sebagainya. Pada hakikatnya saya ingin mengatakan, di dalam diri kita susah itu ada banyak berhala-berhala yang bisa menjadi pesaing Tuhan dalam hidup kita. John Calvin berkata, hati manusia itu adalah pabrik berhala. Jadi kita itu terus menerus, kadang-kadang apa yang menjadi berhala di masa lalu, kita sudah tinggalkan. Kita beralih ke berhala baru. Kalau dulu mencari approval, sekarang kita mencari power misalnya. Sekali lagi, jangan salah paham. Tidak ada salahnya menjadi orang yang powerful, menjadi orang yang populer, menjadi orang yang sukses. Tetapi adalah salah ketika kita menganggap itu semua begitu penting. Menjadi sumber sukacita kita, sumber kekhawatiran kita juga. Sumber kebanggaan kita, sumber makna hidup kita. Orang yang menyembah berhala itu seperti sekali lagi, seperti cowok yang naksir 2 cewek. Kalau dia Kristen. Di satu sisi dia ingin setia kepada Tuhan. Tapi di sisi lain hatinya terpikat dengan hal-hal itu. Sehingga hidupnya gelisah. Berhala itu seperti selingkuhan rohani. Orang ketiga dalam pernikahan. Berhala itu seperti orang ketiga dalam pernikahan kita dengan Tuhan. Sebagai umat Allah, kita itu punya relasi yang eksklusif dengan Tuhan. Kita adalah pengantin Kristus. Tapi kalau kita memberhalakan kuasa, penghormatan, pengakuan, kenyamanan hidup, kepastian, maka hidup kita justru akan mendua hati. Dan kata Tuhan Yesus, orang yang mendua hatinya tidak akan tenang.
Kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, kata Tuhan Yesus. Karena kalau itu yang terjadi, kamu akan setia kepada yang satu, tidak kepada yang lain. Dan kamu akan hidup dalam kegelisahan. Bukan cuma kegelisahan, berhala itu membawa kita pada penderitaan yang tidak perlu. Tadi sudah saya katakan, di dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, hidup kita ini udah banyak penderitaan, saudara. Saudara nggak usah melakukan kesalahan apapun. Saudara, kita semua menderita. Karena kita sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, terkutuklah tanah. Maka manusia harus berpeluh untuk bekerja. Hidup ini sudah sulit. Masalahnya kita sering kali menambahkan kesulitan hidup dengan penderitaan yang tak perlu itu. Saya sering bergurau dengan murid-murid saya. Di dalam pelayanan saya perhatikan ada lebih banyak orang Kristen yang menderita karena kredit ketimbang karena Kristus. Maksud saya bukan kredit itu salah. Of course, saya juga pernah kredit rumah. Saya tidak menyalahkan kredit. Perusahaan yang mau berkembang kadang-kadang juga perlu punya hutang sama bank. Itu bukan tanda yang buruk, tidak selalu. Tapi maksud saya adalah ada orang-orang yang menderita karena kredit, karena keinginan dan nafsu duniawi. Belum waktunya nyicil ini memaksakan diri. Belum waktunya ini lihat tetangga beli itu memaksakan diri. Akhirnya dia menderita karena kredit. Bukan karena Kristus. Setelah itu konseling. Saya bingung ya, bertahun-tahun saya rasa kok lebih banyak orang yang sharing menderita karena kredit daripada menderita karena Kristus. Menderita karena salah, bukan karena salib. Tapi yang celaka, kadang-kadang dia sebut itu salib. Ini salib saya Pak, kredit rumah gak selesai-selesai, kredit mobil gak selesai-selesai. Itu bukan salib. Pertanyaan saya, ngapain kamu kredit barengan kalau kemampuanmu cuma segitu? Kenapa kamu? Oke, saya paham kita semua perlu, saya juga kredit pernah gitu ya. Tapi apakah memang kamu memerlukannya? Ada banyak orang yang mengeluh, Pak sekarang nih semua serba mahal. Well, saya setuju sih, saya juga perhatikan, wah inflasinya gila-gilaan juga, saya kaget. Tapi ada benernya loh, sebenarnya kebutuhan hidup yang paling pokok itu gak terlalu mahal amat. Yang mahal tuh gaya hidup. Kebutuhan hidup tuh gak terlalu mahal. Makan, minum yang secukupnya. Walaupun tuh naik ya, tapi gak terlalu mahal. Yang mahal itu gaya hidup sebenarnya. Gaya hidup kalau secukupnya oke-oke saja, acceptable. Tapi kalau karena kita berhala, kita tuh ingin dikenal sebagai orang yang mencapai ini. Dan itu kadang-kadang merasuki dunia kekristenan. Ada orang yang bangga gitu. Bahkan ada hamba-hamba Tuhan yang begitu bangga. Kalau dia bisa masuk ke dalam jajaran yang semuanya mewah. Wow. Itu mengerikan sekali saudara. Saya menutup dengan ini. Apa yang membuat kita, saudara dan saya berharga? Apa yang membuat kita puas dan berharga? Bukan apa yang kita pakai. Bukan gelar yang menempel pada diri kita. Bukan suksesnya pelayanan kita bahkan. Termasuk bukan suksesnya pelayanan kita di dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi kita berharga karena kita adalah anak-anaknya. Karena Tuhan telah mati bagi kita orang berdosa ini. Dan mengadopsi kita menjadi anaknya. Kita berharga karena kita miliknya. Bukan kita berharga karena kita melakukan sesuatu untuk dia. Kita harus memang meresponi kasih Tuhan dengan melakukan sesuatu untuk dia. Tapi keberhargaan kita, jati diri kita berharga karena kita anak Tuhan. Terlepas dari prestasi kita, terlepas dari penghormatan, apa yang kita raih. Tuhan menilai diri kita berharga dan menerima kita. Kita adalah anaknya. Kita tidak perlu mengejar sesuatu yang lain. Dan jangan sampai kita secara tidak sadar memberhalakan apa yang disembah oleh nenek moyang. Jangan sampai kita memberhalakan apa yang kita banggakan di masa lalu. Karena di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Kebanggaan kita adalah bahwa kita mengenal Tuhan.
Barang siapa hendak bermegah, kata firman Tuhan, hendaklah ia bermegah karena ia memahami dan mengenal aku. Syukur kasih Tuhan, Yosua menutup bagian ini kepada bangsa Israel. Dia berbicara, dia berkata, pilihlah kamu mau menyembah siapa. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menjauhkan kita dari berhala-berhala asing dan menjadikan Tuhan sebagai Tuan atas hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan merenungkan firman-Mu. Di dalam pergumulan bahkan kesulitan penderitaan kami, ajarkan kami berhikmat untuk mampu mendeteksi penderitaan yang perlu dan yang tak perlu. Penderitaan yang tak perlu yang seringkali disebabkan oleh berhala-berhala yang kami agung-agungkan. Jauhkanlah itu dalam hidup kami dan tolonglah kami agar menemukan kepuasan, sukacita sebagai anak-anak-Mu. Orang-orang yang sudah Engkau tebus dari hidup yang terhukum dalam dosa. Tetapi sekarang kami Engkau terima sebagai anak. Dan kami mau belajar melayani Tuhan dengan sukacita sampai satu hari kelak. Kami mendengarkan suara Tuhan berkata, hai hambaku yang baik dan setia. Tuhan jauhkan kami juga dari berhala yang disembah dan diagungkan oleh orang-orang sekitar kami. Yang begitu kuat seringkali mempengaruhi kami. Tolonglah kami semua ya Tuhan. Agar kami sekali lagi hanya beribadah kepada Engkau. Aku dan seisi rumahku. Biarlah kami menjadikan Tuhan yang terutama dan Tuhan dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali.